Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan yang tuli mendengar, yang bisu bisa berbicara. Saudara sekalian, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Setelah Yesus pelayanan berada di Tirus, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kemudian dia berjalan menuju ke Danau Galilea, dan tepatnya dia berada di Dekapolis. Maka apa yang firman Tuhan katakan pada kita, Markus 7 ayat yang ke-31, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-31 dan 32, ini berkaitan dengan keimanan seorang yang membawa orang yang tuli dan orang yang bisu. Keimanan daripada setiap orang yang dipakai untuk mengantarkan atau membawa orang itu sungguh luar biasa. Dan ketika orang-orang itu mendengar bahwa Yesus meninggalkan Tirus, melewati Sidon menuju Galilea dan tepatnya yang ada di Dekapolis, maka orang berbondong-bondong di sana. Salah satunya ada orang yang tuli dan bisu. Kemudian orang yang membawanya memohon kepada Tuhan Yesus Kristus agar meletakkan tangannya di kepala dari orang yang sakit itu. Kemudian Tuhan Yesus memisahkan orang itu semuanya, lalu membawa anak itu, dan Tuhan memasukkan jarinya di telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Saudara sekalian, sesudah itu kita tahu bahwa orang yang tuli dan orang yang buta itu dapat menikmati kesembuhan. Ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kuasa Tuhan Yesus nyata untuk semua umat manusia. Ini persoalan dibawa kepada Tuhan Yesus dengan iman yang mantap, maka pemulihan, kesembuhan terjadi. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara dan saya punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan Yesus, serahkanlah kepada Tuhan Yesus, dan mintalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur firman-Mu yang menyatakan kuasa orang tuli disembuhkan
orang gagap dan tidak bisa berbicara dipulihkannya. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.